Setelah jenazah di tempat pemandian, apa yang harus dilakukan ketika memandikan? Nah, memandikan ini ada urutan tentunya ya. Jadi pertama adalah membersihkan kotoran atau istinja. Jadi kotoran dari gigi ya ke apa nih mata, hidung. Terus yang terakhir ada yang berat itu adalah kubul dan dubur. Nah, itu melakukan dulu membersihkan kotoran dan istinja. Jangan dulu melakukan wudhu dan memandikan. Jadi harapannya ini dulu. Tentunya dengan air juga ya. Tapi air di sini bukan artinya memudukan atau memandikan. Tapi dalam membantu membersihkan kotoran dan istinja. Misalkan kita ketika membersihkan gigi, mulut. Nah, itu ada mungkin waslap yang tadi ya. Waslap ini coba sebentar. Jadi waslap yang mana bahan, alat dan bahan. Nah, ini jadi alat waslap ini dengan waslap bisa kita ambil makanan sisa lah ya misalkan kalau ada di gigi. Jadi harus dipastikan bersih dan jangan sampai kita apa ya kalau bahasa ininya mah tidak bauan atau jangan jijik atau bagaimana. Ya kita memuliakan itu bismillah. Ini adalah amal soleh bagi si yang menghidup untuk mengurus ya jadi jangan jijik atau bagaimana kita harus tetap berani ya sebagai amal soleh karena ini sifatnya adalah wajibnya. Dengan waslap kita bersihkan matanya, hidungnya, ya semua kuku-kukunya, baik kaki, tangan, ya kita bersihkan. Nah, kurang lebih pakai waslap. Jadi kembali ke sini membersihkan kotoran dan istinja. Nah, selanjutnya adalah mewudukan. Nah, mewudukan ini yang menjadi prinsip adalah yang diarahkan oleh ini surat Al-Maidah ayat 6 ya bahwa empat hal kan membasuh muka ya tentunya ini muka ya tuh ini bisa kita kucuri dengan selang si apa nih si kainnya tetap menutup aurat ya ini pertama adalah membasuh muka ya ininya menggunakan sarung tangan ya membasuh muka ini artinya setelah kotoran istinja tadi kan nah selanjutnya adalah mewudukan mewudukan itu pertama adalah membasuh muka kedua adalah membasuh tangan sampai sikut. Ya, karena memang di mana? Di ayat Al-Maidah ayat 6 itu istilahnya adalah wudhu itu adalah membasuh tangan sampai sikut. Ya, ini harus sampai basah. Selanjutnya adalah membasuh kepala, bukan rambut ya, membasuh kepala. Jadi si jenazah itu kita wudukan dengan cara membasuh kepala. Nah, selanjutnya adalah membasuh kaki ya sampai telapak sorry apa sampai mata kaki sampai sini. Nah, kurang lebih begitu untuk cara mewudukan. Nah, selanjutnya adalah memandikan. Ya, setelah mewudukan adalah memandikan. Kita lihat memandikan coba di sini coba memandikan ya. Jadi bisa kita lihat ini levelnya ya nomornya dari 1 2 ke bawah berarti kan 4 5 6. Jadi tetap bisa kita lihat ini adalah memandikan itu tidak semuanya terbuka memang. Jadi kain yang tadi dimaksud itu basah. Ya ini untuk basah. Jadi ketika memandikan pun tidak boleh terlihat aurat. Ya harus ketat sekali dalam masalah aurat. Ya. Jadi pertama adalah menyiram jenazah dengan air. Ya, jadi ini adalah membilas dulu. Usahakan adalah kanan dulu ya. Oh 3 kali tengah dulu. Nah nanti kanan dan kiri. Ya ini supaya basah 3 kali karena biasanya Rasulullah tuh menyenangi yang ganjil. Nah setelah basah baru bisa mengkeramasi pelan-pelan dengan sampo, bilas dan sisir. Ya, jadi ini keramas dulu. Selanjutnya adalah siram perlahan jenazah dengan air sabun dan gosok badannya tanpa melihat. Nah, tetap tanpa melihat. Jadi ini setelah basah kita kasih sabun, ya kita gosok badannya. Ya, tetap caranya bukan terbuka tapi diraba ya. Nah, diraba. Selanjutnya adalah gosok punggung. Punggung kanan lalu kiri. Ya, jadi dibalikan ininya karena di belakangnya punggung itu harus digosok juga ya. Gosok punggung kanan dan kiri.
Hati-hati boleh dibantu dengan siraman air. Nah, ini di sini terlihat ada 4 orang ya. Jadi cukup sebenarnya dengan 4 orang tuh saling membantu. Tentunya dengan komando dari satu orang pemimpin ya. Nah, selanjutnya adalah menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air bersih. Nah, usahakan tuh tengah, baru kanan, kemudian kiri. Jadi ini membersihkan sabun yang tadi ya, sabun. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah bilas dengan siraman air daun bidara. Tambah kamper juga bisa. Satu seperempat ember saja boleh ya. Jadi ini ada bidara dan kamper. Maksudnya kamper ini supaya ketika disemayamkan jenazah ini tidak dikerubuti oleh serangga lah, kurang lebih semut dan lain-lainnya, kurang lebih gitu. Jadi ini ada bidara dan kamper bilasan terakhir. Nah, ini bilasan siraman air kamper dan barus. Ini bisa disatukan saja dengan bidara sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah dikeringkan tubuh rambut jenazah ini sampai kering, ya, sampai kering. Nah, kalau sudah kering, baru ganti kain basah dengan kain kering. Jadi ini yang basah kita simpan, ya. Baru kain yang kering kita ganti ya tetap tanpa membuka auratnya. Kalau yang ketika saya jelaskan waktu yang ada celana dalam cangcut itu ya cawet, ini boleh ketika sudah kering masuk ya, ini pakaikan celana dalam. Bahkan untuk lebih memudahkan gamis juga bisa dipakaikan di sini ya. Nah, selanjutnya adalah menggotong. Menggotong jenazah ke tempat pengkapanan. Ini terlihat tidak ada aurat yang terlihat sama sekali ya. Jadi harus ditutup semua. Ya, nah seperti ini cara menggotongnya juga. Jadi tidak boleh terbuka badannya atau punggungnya ya. Kalau bisa sih berarti dua samping ini. Jadi harapannya alat dan bahan untuk samping itu tiga. Yang satu yang basahan ya. Yang kedua adalah menutup terakhir karena memang lebar samping itu kurang sebenarnya ya. Tapi kalau sampingnya lebarnya panjang, cukup lah gitu ya untuk satu satu juga. Nah, kurang lebih gitu. Nah, bahkan untuk menjaga aurat gunakan peniti. Jadi si ininya ditutup ya sebelum kita mau mengkafani. Nah, selanjutnya meletakkan jenazah di tikar karpet ya. Meletakkan jenazah di tikar karpet untuk proses pengkafanan.